Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, yang semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai syafaat kita pada hari kiamat. Dan terus kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya nantinya. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita memulai muqaddimah tentang penjelasan atau syarah al-usul as-salasa atau salasatul usul, tiga landasan pokok atau tiga inti ajaran Islam yang wajib kita ketahui. Telah kita sebutkan bahwasanya penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail." Wahai yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Dan ini telah kita bahas pada pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu. Kemudian ilmu apa saja yang perlu kita ketahui, yaitu wa huwa ma'rifatullahi, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal nabinya dan mengenal dinul Islam bil adillah, dengan dalilnya. Inilah 3 hal yang paling wajib kita ketahui, yang paling wajib kita pelajari. Kenapa? Karena hal inilah yang akan menjadi pertanyaan di dalam kubur nanti. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Dan di antara ucapan yang kita ucapkan setelah kita mendengarkan azan, kita mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Dan juga merupakan salah satu zikir yang kita baca pada zikir pagi petang. Tentunya 3 kalimat ini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Raditu billahi rabban, aku ridho sebagai Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dinan, meridhoi Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan ridho bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Inilah jawabannya jamaah sekalian. Dan kita telah mengetahui jawabannya, namun kita belum tahu apakah kita akan menjawab dengan jawaban yang sama atau serupanya ketika kita sudah di dalam kubur nanti.
Olehnya itu mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini secara tafsil, mengetahui apa konsekuensi daripada semua itu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau bahkan lebih daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari pertanyaan tersebut. Itulah kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu, agar kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang batil. Karena begitu banyak orang yang terjatuh di dalam suatu kesalahan karena tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kesalahan, atau terjatuh dalam keburukan tanpa sadar karena tidak mengetahui hal itu adalah keburukan. Dan di antara dalil yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan man salaka tariqan, barang siapa yang memudahkan jalannya, menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya yang telah memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Kemudian juga may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama ini untuknya. Tentunya kita berusaha untuk mempelajarinya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, dalam ayat disebutkan, apakah sama orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkar ulul albab, hanya orang-orang yang berakal lah yang mendapatkan pengetahuan lah, mereka lah ada orang-orang yang akan mengambil peringatan tersebut. Semakin bertambah ilmu kita tentang agama ini, khususnya ma'rifatullah, maka seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, karena sesungguhnya hanya para ulama lah yang takut kepada Allah, yang dimana dengan ilmunya tersebut, semakin bertambah ilmunya tentang Allah, maka semakin tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Dan tentunya di dalam menuntut ilmu ini harus kita betul-betul mengikhlaskan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu dengan kita berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, dan setelah itu mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu salah satu cara untuk agar kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena begitu bahaya orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bermanfaat ilmunya tersebut. Olehnya itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu tidak bermanfaat kepada diri yang menuntut ilmu tersebut karena dia tidak mengamalkannya, atau ilmu-ilmu memang yang bisa menyesatkan kita. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mungkin kita sering mendengarkan, bahwasanya ada 3 golongan yang akan pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Semuanya perbuatan baik, namun karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang pertama kali akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, akan diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yang pertama, rajulun ta'allamal ilma,
yaitu orang yang belajar menuntut ilmu, belajar agama, wa 'allamahu, kemudian mengamalkannya, wa qara'al Qur'an, mempelajari Quran dan membacanya dan mengajarkan Al-Qur'an, fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu, maka pada hari kiamat didatangkan mereka kemudian mengatakan, apa yang kau lakukan dengan umurmu tersebut? Maka dia mengatakan, amiltu fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtahu wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, umurku aku habiskan untuk menuntut ilmu dan aku ajarkan, mempelajari Al-Quran, demikian dan aku ajarkan juga. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka ta'allamta ilma liqal alim, kalian atau engkau mempelajari ilmu ini agar dikatakan alim, agar dikatakan qari Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya, wa qara'atal Quran liqal an huwa qari, kalian mempelajari Al-Quran bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi agar dikatakan orangnya qari, bagus bacanya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Faqad qil, dan semua pujian itu telah kau dapatkan di dunia. Maka pada hari ini, summa umir bihi, kemudian dia pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia diseret ke dalam neraka dengan wajahnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar dikatakan jawad, orang yang dermawan. Nauzubillah min dzalik. Maka dia pun diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, saya berjihad untukmu ya Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, kadzabta, kau dusta, engkau berjihad, bertempur di medan perang bukan untuk saya, tapi liyuqal annaka jari', untuk dikatakan engkau adalah pahlawan pemberani. Auzubillahi min dzalik. Dan hal tersebut kalian telah dapatkan di dunia, gelar tersebut kalian dapatkan di dunia. Maka pada hari ini pun dia diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahayanya jemaah sekalian kalau kita tidak ikhlas dalam beramal. Padahal amalan kebaikan semua, pahalanya sangat banyak. Janjinya untuk pahala dan kedudukannya sangat banyak. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala akan bebas tes dari pertanyaan dalam kubur. Tapi karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk Allah, tapi ingin dikatakan jari, pemberani, pahlawan dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang harus kita senantiasa evaluasi diri kita. Apa tujuan kita datang ke masjid ini? Apakah betul-betul menuntut ilmu karena Allah atau untuk yang lainnya? Dalam hadis lain disebutkan juga, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajh Allah la yata'allamuhu, barang siapa yang menuntut ilmu yang ilmu tersebut tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala dituntut, namun dia menuntutnya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, menuntut ilmu agama ini dia lakukan, dia kerjakan, dia tempuh hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang bahayanya jemaah sekalian, kalau kita sekali lagi menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua jemaah sekalian, mengamalkannya. Jadi yang pertama adalah mengilmui, kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan inilah diantara ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, terutama hal-hal yang telah wajib atas kita.
Maka jangan sampai kita seperti ghairul maghdubi, ya, orang al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak melaksanakan kebenaran tersebut, sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu disebutkan oleh ulama kita, barang siapa yang diantara para ulama atau yang mengetahui ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ya, begitu pula sebaliknya. Kenapa kita menuntut ilmu? Agar amalan kita didasari dengan ilmu. Waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat, yang dimana mereka beramal, amalannya itu tidak didasari dengan ilmu, sehingga jadinya apa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Yang mereka telah bersusah payah dalam beramal, namun justru amalannya tersebut menelantarkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Inilah pentingnya ilmu dengan amal. Wa kana as-sahabah radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum, jamaah sekalian, idza ta'allamu 10 ayat, jikalau mereka telah mempelajari 10 ayat, lam yatajawazhunna, mereka tidak melewati 10 ayat tersebut, tidak menambah ilmunya, hatta ya'lamu ma'anihinna, sampai mereka memahami betul isinya 10 ayat tersebut, wa ya'malu bihinna, dan sampai mereka mengamalkan isinya. Ini yang penting ya mas sekalian, bukan sekedar kita menghafal saja, tapi tidak mentadaburi apa yang telah kita baca dan berusaha mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Setelah kita mengilmui, mengamalkannya, maka kewajiban kita yang ketiga adalah mendakwakannya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ciri-ciri keikhlasan. Cara untuk ikhlas, kata Imam Ahmad, mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian berusaha mendakwakannya dengan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Apapun yang betul-betul telah kita paham, yang sudah betul-betul kita paham, tahu hukumnya, maka kita berusaha mengajarkan kepada orang yang telah kita ketahui, dan tentunya melihat keadaannya. Karena jangan sampai kita melarang sesuatu justru bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Harus melihat kondisinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangannya. Kalau mampu, yang mempunyai kekuasaan mampu, maka dia wajib dengan kekuasaannya atau tangannya sendiri. Tapi kalau tidak mampu dengan itu, maka dengan fabilisanhi, dengan lisannya mengingatkannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, mengingkari dengan hati. Kalau kita melihat maksiat ya mas sekalian, ya diantaranya mungkin mendengarkan musik, ya apalagi yang berbau syahwat dan sebagainya, harus minimal ada kebencian dalam hati kita. Kita tidak bisa mengingkarinya dengan tangan, tidak bisa juga dengan lisan. Lalu sangat berbahaya kalau tidak ada kebencian dalam hati kita. Karena itu adalah adhaful iman. Karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Melihat kemungkaran minimal ada kebencian dalam hati kita. Kalau tidak ada kebencian sama sekali, perlu dipertanyakan keimanan kita. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan tangan kita, lisan kita, minimal sekali adalah dengan kebencian dalam hati kita. Jadi yang ketiga adalah mendakwakannya. Ad-da'watu ilallah kama amarallahu ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk mendakwakan ilmu yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Katakanlah ya wa Rasulullah, inilah jalanku, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu ditempuh oleh Rasulullah SAW, ad'u ila Allah,
berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian profesi yang sangat mulia, mendakwakan ilmu yang telah kita ketahui dan telah amalkan. Mendakwakannya jamaah sekalian ala basirah, tentunya dengan basirah, dengan pengetahuan, bukan sekedar menyampaikan tapi tidak dipahami apa yang telah kita sampaikan. Jangan sampai kita cuma justru menyesatkan manusia. Ini diantara ayatnya, mendakwakan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 3 tahun dalam keadaan bersembunyi-sembunyi, kemudian 10 tahun dalam keadaan terang-terangan. Jadi 13 tahun semua lamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid kalimat la ilaha illallah agar manusia menyembah Allah semata. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, selain mendakwakan untuk Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah berdakwah karena Allah. Karena terkadang kita mendakwakan kebenaran, namun naudzubillahi min dzalik, jikalau dakwah kita itu bukan untuk menegakkan kalimat Allah agar manusia mendapatkan hidayah, justru untuk terkenal popularitas, naudzubillahi min dzalik, untuk kelompoknya, naudzubillahi min dzalik. Ini harus kita hati-hati. Sesuatu yang telah ada, sarana organisasi merupakan sarana, yayasan adalah sarana jamaah sekalian. Kita berdakwah bukan untuk itu, tapi tujuan kita untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sarana saja. Itu harus kita pahami bersama. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, untuk Allah. La ila hadzi nafsihi, bukan untuk dirinya. Sehingga ketika kita mendakwakan jamaah sekalian, kita dihina, dicela atau dipuji, itu tidak menjadi masalah untuk kita. Karena kita berdakwah untuk Allah, bukan untuk diri kita. Olehnya itu terkadang kita mendapatkan celaan, penghinaan. Selama kebenaran kita tetap dakwakan, karena kita berdakwah untuk Allah. Jangan sampai karena syubhat-syubhat yang ada kita berhenti berdakwah. Kita tidak berdakwah untuk mereka, kita berdakwah untuk Allah, bukan untuk mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak jelas. Annahu yad'un nas ila ibadatillahi wal ikhlas, mendakwakan kepada manusia agar manusia betul-betul menyembah Allah semata dan mengikhlaskan penyembahannya untuk Allah semata. La yuridu syai'an minad dunya, mereka tidak sama sekali menginginkan dari kehidupan dunia ini dari dakwanya tersebut. Wa inna ma yuridul ajr was shawab minallah, dan mereka hanya menghendaki pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Dan diantara yang bisa memberikan motivasi lebih jelas kepada kita jamaah sekalian, memberikan semangat kita dalam berdakwah adalah man da'a ila huda kana lahu minal ujuri mithla ujur man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan orang tersebut mengamalkan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tidak layangkus, tidak dikurangi sedikit pun, sebagaimana yang didapatkan dari orang yang mengamalkan gara-gara dia. Subhanallah. Mungkin kita tidak bisa berceramah seperti ini, tapi kita punya HP jamaah sekalian, menyebarkan dakwah, menyebarkan hadis dari Rasulullah SAW. Tapi ingat jamaah sekalian, kita berusaha terlebih dahulu mengamalkan hadis tersebut. Sambil kita sebarkan, kita berusaha mengamalkannya. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran
padahal kalian mengetahuinya. Tapi kita harus lihat kondisi juga, yang melihat siapa yang berhak menerima hal ini. Karena tidak semua juga yang kita dengar kita sampaikan. Kenapa? Karena manusia itu beda-beda pemahamannya. Itulah pentingnya belajar secara bertingkat. Belajar secara bertingkat. Kita saja sekolah bertingkat-tingkat. Tidak mungkin pelajaran SMP dikasih kepada SD. Itulah pentingnya belajar dengan cara bertingkat. Kalau semua hanya dengan taklim seperti ini, tidak ada yang kita mengetahui. Oh, ini kekurangannya di sini, ini kekurangannya di sini. Tidak diketahui. Oh, ini bacaan Qurannya masih perlu diperbaiki. Di sini kita tidak ajarkan demikian. Tapi adanya halaqah-halaqah, masya Allah, halaqah tarbawiyah misalnya, salah satu contohnya sarananya, ya kita mempelajari di situ secara bagus, yang mempelajari ayat-ayat Allah, memperbaiki bacaan kita, mempelajari agama ini secara perlahan-lahan. Itu sangat penting. Tidak mencukupkan dengan taklim saja, jamaah sekalian. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ia mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka satati qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi ahlu kitab, yaitu orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau ajarkan kepadanya syahadat kepada la ilaha illallah. Kalau mereka sudah paham itu, maka perintahkan untuk sholat. Ini diantara dalil bahwasanya belajar agama itu bertahap. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit ini, jamaah sekalian, bumi ini selama 6 hari. Apakah Allah tidak mampu menciptakan sekejap kun fayakun langsung jadi? Mampu. Allah menciptakan kita lewat ibu kita mengandung kita 9 bulan. Apakah Allah tidak mampu menciptakan kita sekejap langsung jadi? Mampu. Kuasa. Tapi apa yang bisa kita ambil dari situ? Bahwasanya belajar manusia itu harus bertahap. Bayi yang lahir saja tidak mungkin langsung kita kasih nasi. Begitu dalam belajar, jamaah sekalian. Terutama dalam masalah ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini yang harus kita pokok kita pelajari. Tidak usah disibukkan dengan yang lain dulu, yang menyebabkan kita bisa kendor dan pusing. Mana yang benar ini? Yang satu mengatakan ini salah, yang satu mengatakan ini salah. Pelajari tata cara wudhu yang benar dulu, mengaji yang baik. Kalau disibukkan dengan seperti itu, kita tidak akan belajar, mas sekalian. Ini ya pentingnya belajar secara bertahap dan juga mendakwakan secara bertahap. Olehnya itu kami pribadi mengambil buku ini walaupun sudah berulang-ulang di majelis, beberapa majelis, karena hampir setiap pekan yang hadir ada yang baru. Dan bagi yang sudah sering mendengarkannya untuk mempermantap lagi. Dan itulah butuhnya kita membutuhkan halaqah-halaqah tarbiyah. Untuk apa? Agar orang yang sudah lama itu semakin bertingkat dia punya ilmunya. Orang yang baru dengan pemahaman yang baru yang harus dia ketahui. Sementara itu pentingnya jamaah sekalian. Jangan diremehkan yang seperti itu. Sama kalau kita sekolah SD, SMP, SMA, pasti ada tingkatannya. Kemudian tentunya kita mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Setelah itu kita bersabar di dalam menuntut ilmu. Kita duduk saja ini, ya biasa sudah ngantuk kita, sudah gatal-gatal kita punya, selalu mau berdiri dan sebagainya, ngantuk. Coba kalau kita di depan televisi main game, itu berjam-jam. Bahkan itu kalau Piala Dunia itu tengah malam kita begadang itu, tidak ngantuk itu. Tapi kalau kebaikan kita, ya setan berusaha mengganggu kita. Harus bersabar memang. Ulama kita jamaah sekalian berbulan-bulan mereka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita difasilitasi, kita tidak mau datang. Nah, ini ya, perlu kita evaluasi diri. Ilmu, sarana ilmu yang kalau tidak bisa kita datang lewat YouTube dan sebagainya, yang bisa menambah pengetahuan kita. Tapi tentunya menghadiri, kalau bisa menghadiri itu lebih afdol tentunya. Kemudian bersabar dalam mengamalkannya.
mengamalkan ilmu tersebut. Dan sabar itu ada 3 tingkatan. Ini sudah sering kita dengarkan juga. Bersabar dalam melakukan ketaatan. Salat saja harus bersabar kita. 5 waktu harus bersabar kita. Masih ngantuk, masih mau istirahat, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus bersabar. Dan caranya kalau kita mau semangat, sebagaimana Allah SWT sebutkan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabirah. Ya, meminta tolonglah kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, Allah isyaratkan kepada kita, memberitahukan kita, kalau kalian punya masalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Mengadu kepada Allah masalah apapun itu. Wa innaha lakabirah, tapi solat itu sangat berat. Berat. Begitu banyak orang yang bisa keliling dunia tapi tidak bisa menginjakkan kakinya ke masjid. Mampu mengangkat beban yang berat, tidak bisa mengangkat kakinya ke masjid. Subhanallah, jemaah sekalian. Kemarin dan tadi siang juga kami ingatkan, seandainya kita hanya bernapas pada hari Jumat saja, tidak mengapa hari Jumat saja kita bersujud. Tapi masalahnya tiap detik kita bernapas. Kenapa hanya mau bersujud pada hari Jumat saja? Tiap detik kita melihat, mendengar. Kenapa pada hari Jumat saja mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang memiliki semua tersebut. Bagaimana caranya? Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita berkomunikasi langsung kepada Allah, jemaah sekalian. Membaca suratul Fatihah kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika kita sujud disuruh memperbanyak doa, berkomunikasi kepada Allah, ya Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati ini berbolak-balik. Terkadang kita baik, bermajelis dengan orang-orang baik, karena pengaruh lagi dan sebagainya, mundur lagi 10 langkah dan sebagainya, maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah hambamu ini, ya Allah istiqomahkanlah hambamu ini, ya Allah di jalan yang lurus. Kita minta terus, karena tidak ada yang menjamin selama kita masih hidup, jemaah sekalian. Olehnya itu, kalau kita tidak mau terbebani, jangan menganggap beban, tapi anggaplah sebagai kebutuhan. Jadi kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jadi baik, diejek-ejek orang. Woi ustaz, salam ke sama Pu Imam, bilang begitu. Biasa begitu. Kita berbuat buruk, diejek-ejek juga. Lebih baik berbuat baik. Kan begitu kan? Kita berbuat baik, diomongin orang. Berbuat buruk, apalagi? Itu karena apa? Karena kita mau berbuat karena orang. Coba kalau kita berbuat karena Allah, kita tidak hiraukan semua itu. Karena Allah yang memberikan kita semuanya, menciptakan kita, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Lalu kenapa mau? Ia mendengar ocehan-ocehan orang semuanya. Kemudian bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sangat berat jemaah sekalian. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW menceritakan bahwasanya surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Segala yang dibenci oleh syahwat, itulah yang diliputi oleh surga. Makanya malaikat ketika disuruh melihat surga, malaikat mengatakan, ya Allah, semua yang mendengar tentang surga pasti ingin memasukinya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi surga dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat, maka malaikat kembali lagi dan mengatakan, ya Allah, saya khawatir tidak ada yang bisa masuk surga. Begitu pula sebaliknya, melihat neraka, malaikat mengatakan, ya Allah, saya yakin semua yang mendengar tentang neraka pasti tidak mau masuk neraka. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi neraka dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat, maka malaikat mengatakan, ya Allah, saya khawatir tidak ada yang bisa selamat dari neraka. Makanya kesabaran dalam menjalankan perintah dan kesabaran dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, olehnya itu di antara golongan
yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di saat manusia kepanasan dan keringatan sesuai dengan dosa-dosanya disebabkan matahari dikait-kaitkan kepada kepala manusia, maka yang diberikan naungan dan tidak kepanasan adalah rajulun atau syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua pemuda di sini termasuk di dalamnya. Karena kenapa jemaah sekalian, di zaman ini zaman-zaman yang betul-betul kita harus hati-hati. Ya mungkin usia-usia muda seperti ini boleh jadi dihabiskan dengan poya-poya, hura-hura, tapi mereka berusaha meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pikirannya memang surga itu harus diusahakan. Sebagaimana kita menuntut dunia, kita pasti capek. Ya mesti capek. Lalu kenapa untuk akhirat kita tidak mau bercapek-capek? Meninggalkan kemaksiatan, ya mas sekalian. Semua yang disukai oleh syahwat itu adalah diliputi oleh neraka. Ya, itu yang meliputi neraka. Semua yang enak-enak menurut nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga yang pernah kami juga sampaikan, kalaulah kita masih sulit untuk meninggalkan kemaksiatan, tentunya Allah Maha Kuasa jemaah sekalian. Selain kita berusaha meninggalkannya, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, doa yang pernah kami sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikanlah jiwa saya ini ya Allah. Bersihkanlah jiwa saya ini ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Ini kita selalu minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari maksiat. Salah satu doa iftitah jamaah sekalian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita takbir, kita membaca doa iftitah, salah satunya karena banyak doa iftitah. Di antaranya adalah kita meminta kepada Allah, Allahumma ba'idi baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemaksiatan dan kesalahan sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini jemaah sekalian, doa-doa seperti ini perlu kita renungi ketika membacanya, bukan sekedar dibaca. Kalau kita berusaha merenungi semua yang kita baca, kita akan khusyuk, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, dan solat kita akan berfungsi dengan semestinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mau terhindar dari kemaksiatan, maka jagalah solat kita dengan sebaik-baiknya dan berusaha khusyuk di dalam solat kita. Ketika kita solat, seakan-akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita ingat dosa-dosa kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang yang telah menutupi dosa-dosa kita. Membaca Malik Yaumiddin, kita timbul rasa takut bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebelumnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Semuanya kita berusaha menghayatinya. Dengan itu insyaallah salat kita akan berfungsi untuk menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Dan bagi yang masih sering bermaksiat karena kesendirian, maka jangan suka sendiri. Jangan suka sendiri. Ya, asyaitan mal wahid. Syaitan akan bersama orang yang sering bersendiri. Kecuali kalau kita berzikir kepada Allah, mengaji murojaah. Jamaah sekalian, apalagi HP ini sangat berbahaya. Internet sangat berbahaya kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita memang tidak bisa lari darinya. Seperti musibah yang menimpa, sakit, tidak ada yang kita katakan kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin bagi orang yang beriman, segala musibah sebagai penggugur dosa. Sampai duri yang menusuk diri kita
kalau kita bersabar dengan tusukan duri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita lewat hal tersebut. Orang yang terkena penyakit dan sebagainya, jemaah sekalian, maka bersabarlah. Ya, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita lewat penyakit tersebut. Jangan mengeluh sambil kita berobat tentunya dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sembuh-sembuh juga, maka hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, karena boleh jadi kalau kita diberikan kesembuhan, kita akan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan 3 sungai bagi para pendosa. Yang pertama adalah dengan musibah-musibah yang menimpanya. Dengan apa? Dengan itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga dengan amalan-amalan soleh yang bisa menutupi dosa-dosanya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Bukan hanya di masjid, di kantor, di pasar, di mana-mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah melihat kita. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, wa atbil sayyatal hasana, ikutilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan. Setiap kita sudah terjatuh kemaksiatan, ikutilah dengan kebaikan jemaah sekalian. Ikutilah dengan kebaikan, apakah bersedekah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sabar. Bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan, dan bersabar dalam mendakwakan. Bersabar dalam mendakwakan ilmu ini. Di sini beliau mengatakan, An-nas ala anwa, manusia itu berbeda-beda, bermacam-macam. Minhum man indahu ilm wala ya'mal. Ada orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Wala yadahu wala yasbir, dan tidak mendakwakannya apalagi bersabar dengannya. Kemudian ada juga yang punya ilmu dan mengamalkannya tapi tidak mendakwakannya dan tidak bersabar. Ada juga punya ilmu, mengamalkannya dan mendakwakannya tapi tidak bersabar. Ada juga yang punya ilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwakannya dan bersabar. Kita koreksi diri kita, di mana kita di sini? Di mana kita dari 4 golongan ini? Wa hadzal naw' huwa min afdal muttabi'in. Ya, tentunya yang keempat ini, golongan yang keempat ini, yang berilmu, menuntut ilmu kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya dan bersabar dengan hal tersebut, adalah yang betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat-empatnya ini jamaah sekalian, ilmu, mengamalkan, kemudian mendakwakan dan bersabar, semuanya ini berada dalam surat Al-Asri. Olehnya itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Law ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat untuk hujjah bagi manusia kecuali surat ini, maka itu cukup baginya, yaitu surat Wal-Asri. Wal-Asri, demi masa. Allah mengingatkan tentang demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Semuanya kita rugi asalnya jemaah sekalian. Bagaimana supaya kita tidak rugi? Illal ladzina amanu. Dengan cara beriman. Dan kita tidak bisa beriman kecuali setelah mengilmui. Karena tidak boleh kita mengimani sesuatu kecuali setelah
mengilmuinya. Tidak boleh kita meyakini sesuatu kecuali setelah mengilmuinya. Oleh karena itu ketika ada keyakinan-keyakinan yang kurang kita pahami, yang sama sekali tidak ada hubungannya, pamali-pamali misalnya, maka kita tidak boleh meyakininya kecuali ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masalah keyakinan. Karena kenapa masalah gaib? Tidak ada yang mengetahui masalah gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita mengetahui adanya malaikat? Dari mana kita mengetahui adanya jin atau syaitan? Tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengimani sesuatu harus dengan mengilmuinya. Dengan cara apa? Mempelajari ilmu tersebut. Kenapa kita yakin ada azab kubur? Karena Allah yang menceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ceritakan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa beriman sempurna kecuali setelah mengilmuinya. Kemudian yang kedua, wa aminus solihat, mengamalkannya. Ya, mengamalkannya dengan apa dikatakan amal soleh? Amal soleh adalah yang dibangun dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati agar bisa menetapi kebenaran, agar kita saling menetapi kebenaran dengan salah satunya seperti ini, saling menasihati, saling menguatkan. Walaupun hal ini sudah sering kita dengar lagi, semakin kuat kita. Sama dengan pekerjaan jamaah sekalian, semakin kita lakukan semakin kita mungkin, semakin kita profesional. Begitu pula juga dengan ilmu, semakin kita dengarkan Al-Quran juga demikian, akan semakin ingat terus dalam diri kita. Ya, akan kita ingat terus itu. Tapi kalau tidak, akan terlupakan ketika ada gelombang syahwat dan syubhat, kita akan mudah terbawa oleh arus tersebut. Kalau kita dengan tidak tawasul bil haqqi, tidak saling menasihati untuk kebenaran. Nasihat tidak mesti dari yang atas, tidak mesti dari ustadz, siapapun kita ini. Anda bisa menasihati saya ketika saya salah, ya siapapun itu. Selama kebenaran siapapun dari manapun datangnya, maka kita wajib menerimanya. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, inilah dalil tentang mendakwakan. Dan as-sabar adalah dalil untuk bersabar, untuk menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwakannya. Inilah 4 hal yang penting yang harus kita ketahui bersama jamaah sekalian sebagai muqaddimah dari kitab ini. Yang pertama tadi adalah al-ilmu. Dengan itu bertambah keimanan kita. Sebagaimana kita sebutkan tadi, para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah, karena dengan ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanannya, bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, mendakwakannya dan bersabar atas segala apa yang telah kita pelajari dan amalkan dan kita dakwakan. Demikian jemaah sekalian, karena waktu sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana tawaffana al-muslimin walhiqna bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.